Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada apa Dek? Ibu boleh menjawab diri sebentar? Boleh. Kenapa? Dia mau bercerita. Oke. Sebelumnya Ibu izin merekam sesi konseling kali ini boleh? Boleh Ibu, silakan. Oke. Sebelumnya silakan dia perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dea Salsa Destiana, saya kelas 9F. Alamat saya di Pasir Remaja. Oke, dia kelas 9F di Pasir Remaja. Jadi sekarang dia udah kelas 9 ya. Ya. Oke, dia gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Oke, jadi apa yang mau dia ceritakan hari ini sama Ibu? Jadi ini Bu, dia bingung mau sekolah kemana terus nanti. Sekarang kan dia udah kelas 9, teman-teman dia juga sudah tahu tujuan sekolahnya mau kemana. Sedangkan dia masih bingung. Oke, dia masih bingung ya. Kira-kira kapan dia mulai merasa bingung itu? Semenjak naik ke kelas 9. Ya, kelas 9 ya. Udah mulai mikirin gitu mau lanjutin kemana. Ada kendala lainnya? Enggak Bu, itu aja. Dia harus bingung ya. Yang bikin dia bingung itu apanya? Apa orang tuanya, apa teman-temannya? Dia orang tua, soalnya beda sama dia. Terus teman-temannya juga berbeda. Beda. Oke. Dia sendiri ingin melanjutkan kemana? Salah satu PGRI. Kenapa dia memilih SMK PGRI? Karena dia tidak berniat untuk melanjutkan kuliah setelah nanti dia ingin bekerja. Kenapa nggak kuliah aja deh? Karena dia mau bantu orang tua Ibu. Oke. Dia ingin bekerja. Orang tua dia sudah tahu tujuan dia itu melanjutkan sekolah karena ingin bekerja. Belum. Ya. Dia sudah ngobrol sama orang tua sebelumnya. Belum Bu. Dia bingung ngejelasin mau gimana. Ditambah teman-teman dia juga yang berbeda sekolahnya dari dia. Kalau sama teman-temannya juga udah ngobrol atau belum? Belum Bu. Oke, belum ngobrol. Jadi dia bingung ya. Iya Ibu. Oke, dia udah punya pacar belum? Udah. Oke, dia ketika milih pacar itu dia awalnya kayak gimana? Udah kenal belum sama cowoknya? Belum. Dia nyari tahu asal usulnya dulu, baik buruknya dia gimana. Oke, jadi kira-kira ketika kita ingin mengetahui sesuatu atau seseorang, harusnya kita tuh Nyari tahu. nyari tahu dulu, nyari informasi dulu, ya kan? Sama juga ketika dia akan memilih sekolah, dia harus apa? Dia harus nyari tahu dulu sekolahnya kayak gimana, kualitasnya gimana. Oke, terus mencari informasi dulu ya. Setelah dia dapat informasi itu, dia akan jadi yakin, ya kan, dia mau melanjutkan kemana. Terus dia bisa mendiskusikannya dengan orang tua dengan segala informasi yang udah dia miliki. Kenapa dia pengen ke situ? Kenapa dia lebih memilih untuk bekerja gitu ya? Jadi orang tuanya juga lebih mengerti. Nah, untuk teman-temannya, dia juga bisa mencari tahu dari mereka kenapa mereka memilih sekolah yang berbeda dengan dia. Gimana, sudah terbantu? Sudah Ibu. Oke, jadi sudah terbantu ya. Ada masalah lain lagi? Tapi dia takutnya nanti dia malas Bu masuk ke sekolah yang dia tuju. Soalnya nilai-nilai dia takut tidak mencukupi. Ya, dia merasa nilai dia itu tidak mencukupi ya. Apakah dia sudah tahu berapa nilai minimal yang ditentukan dari sekolah tersebut? Enggak Ibu. Ya. Tapi dia merasa kurang gitu ya. Dia di kelas belajarnya gimana? Lancar? Lancar, cuma karena kelas yang sering berisi kadang terganggu juga. Kelasnya sering berisi, tidak kondusif ya. Dia kalau di rumah belajar nggak? Kadang-kadang sih Bu. Nah, itu dia ya.
belajar, cuma kayak nggak terlalu belajar terus. Ya, tapi dia paham apa yang dijelasin guru. Nggak terlalu sih Bu. Ya, kurang paham gitu ya apa yang dijelasin sama guru itu. Karena setiap guru kan beda jelasinnya. Oke, ketika dia tidak paham dengan materi tersebut, apakah dia bertanya sama guru itu atau dia kembali mengulang materi tersebut di rumah belajar sendiri? Iya, kayak gitu apa enggak? Lebih ke kadang nanya dulu ke teman kayak gimana. Kadang kalau dia ngerti juga ya dia bisa ngulang di rumah. Kalau menurut Ibu, sebaiknya ketika dia tidak mengerti materi tersebut, dia langsung aja bertanya ke gurunya, bisa di kelas atau di luar jam pelajaran. Tapi ketika dia ingin bertanya di luar jam pelajaran, sebaiknya dia minta izin dulu apakah guru tersebut memiliki waktu luang atau tidak ya. Dan jangan lupa kembali mengulang materi yang sudah diajarkan di sekolah. Dan dia juga takut gurunya kan ada yang berbeda, ada yang gurunya kayak gini kayak gitu. Coba dia bertanya ke guru lain yang mengerti materi tersebut ya, dia bisa bertanya ke guru tersebut dan minta izin. Oke Ibu. Terus Ibu kalau orang tua dia tidak menyetujui pilihan dia gimana? Oke, untuk orang tua itu memang mereka selalu punya pikirannya sendiri dan tujuannya sendiri juga. Pasti yang terbaik untuk anaknya. Dia itu harusnya ngobrol dulu sama orang tua, sama kayak ibu kayak gini ya. Ngobrol, nyari alasannya kenapa pengen ke sekolah itu, ya. Diberi pemahaman sedikit demi sedikit sampai akhirnya orang tua mengerti. Tapi kalau misalkan orang tuanya tetap tidak mendukung pilihan dia, coba dia tanya kenapa alasannya kayak gitu, dia juga harus tahu ya. Iya Ibu. Tapi dia tuh pengen banget Bu ke sekolah itu. Sedangkan kalau dari orang tua dia gak dibolehin dia masuk ke sekolah itu kan gimana Bu? Nah untuk itu kita kan masih punya beberapa bulan ya untuk sampai ke ujian sekolah nanti di akhir. Dia itu harus bisa meningkatkan nilai-nilai dia. Jadi orang tua dia juga yakin, oh bener nih ya anakku tuh bener-bener berusaha kayak gitu ya. Iya Ibu. Oke, jadi dia harus belajarnya dirajinkan lagi, jadi romannya lebih rajin. Terus biar apa lagi? Biar ngerti materi yang dijelasin sama guru-guru. Biar nilainya lebih tinggi. Oh ya Bu, gimana kalau ada guru yang jarang masuk, sekalinya masuk masih tugas banyak, kan itu nggak harusnya dikerjain semua, masih ada kan PR-PR yang lain, tugas yang lain. ya, emang ada beberapa guru yang kayak gitu deh. Ada Bu. Oke, boleh Ibu tahu pelajaran apa saja? Pelajaran kan itu juga masuk ke mapel-mapel sekolah ya Bu. Yang nanti akan diujiankan gitu Iya. ya. Jadi dia bingung gimana cara merubah nilainya kalau ternyata gurunya juga jarang masuk gitu. Itu kalau kan kadang dia masuk ya, kasih tugas, dijelasin dulu nggak? Dijelasin, dijelasin cuma gini doang. Sedangkan dia kan belum paham, tapi dia suka nanya sama guru mereka, ibu ini gimana, gini doang, sering jawab gitu doang. Tapi nggak dijelasin. Enggak. Jawabnya gini doang. Iya. Dia udah berarti udah nyoba nanya ke guru tersebut ya. Udah. Dia udah nyoba nanya belum ke guru? Kita ada beberapa guru yang mapelnya sama gitu. Dia udah coba nanya atau belum? Udah, cuma kata guru yang lain sama aja kayak gini, cuma bedanya kalau sama pelajaran Bu ini dikasih keterangannya yang panjang, kalau yang Bu ini cuma udah simpel itu aja. Dia lebih mengerti yang mana? Sama guru yang lain. Sama guru yang lain ya. Lebih gampang gitu ya jelasinnya, lebih gampang dimengerti. Iya. Terus Bu yang mapel sama aja jarang masuk, ada cuma kan pada di kantor doang nggak masuk ke kelas.
sedangkan nilai dia belum satu, belum semua, soalnya kan ibunya jarang masuk. Ada yang belum terisi gitu ya. Iya. Ada yang kosong. Tapi yang lain udah. Sama Bu, belum juga karena gurunya, salah dari gurunya jarang Karena masuk. jarang masuk ya. Dia udah nyobain nanya belum terkait nilai itu? Belum Bu, karena gurunya tuh di kantor, kadang di sekolah yang lain. Jadi gurunya ngajar di dua sekolah. Iya, gitu. Menurut dia harusnya tuh kayak gimana? Kalau menurut dia harusnya tuh kayak gimana? Buat yang bahasanya bisa membagi waktu ya Bu, antara sekolah sana sama sekolah yang di sini. Karena nilai juga kan penting buat anak-anak. Terus terkait buat yang MTK kan lebih penting. Terus Bu, ada lagi guru dia sering ngambak karena kan setiap murid itu kan sering bercanda ya. Terus guru itu kan kayak gak bisa diajak bercanda, Serius gitu ya orangnya. serius terus kan. Kemarin juga pas pelajarannya Bu itu ada anak yang bilang gini pas jam pelajaran terakhir saatnya pulang, terus terus ibu itu malah bilang gini Bu, ya udah kalau kalian mau pulang aja, ibu absen doang. Terus dia bilang gini Bu, gak usah masuk nilai kalian ke rapot kalau kalian begitu terus. Padahal dia kan cuma bercanda ya Bu, wajar lah cuma kayak gitu doang. Oke, jadi dia maksudnya gurunya itu ngajar apa enggak? Apa cuma ngabsen doang? Ngabsen doang Bu, dia masuk diucapin salam, udah gitu ada anak yang bilang kayak gitu, di absen dia langsung keluar Bu. Oke. Menurut dia, ketika ada guru masuk, terus anaknya ngomong kayak gitu, itu tuh bener apa salah? Salah. Ya, jadi dia udah tahu ya. Jadi harusnya si anak itu ngomong apa enggak kayak gitu? Enggak, karena masih pelajaran dia juga, pelajaran ibu juga gitu. Tapi kan dia juga cuma bercanda Bu. Oke, gini ya deh. Setiap orang itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Kita kan nggak tahu ya orang itu senang bercanda atau enggak, ya kan? Ada yang serius, ada yang suka ngobrol, ada yang suka ketawa doang, ya kan? Beda-beda. Nah, ketika kalian bercanda, mungkin menurut kalian itu ya bercandaan kita selalu siswa kan. Tapi kan si ibu tersebut merupakan guru yang punya tanggung jawab buat ngajar dan mendidik kalian. Jadi kembali lagi kepada kitanya, kita tuh harus bisa melihat orang lain atau si guru itu bagaimana karakternya. Selain itu, kita juga tidak tahu apakah si guru itu hari itu moodnya lagi baik atau lagi tidak baik. Kita kan nggak tahu apakah lagi berantem sama pacarnya, sama suaminya, kita juga nggak tahu ya. Makanya harus dibedain ketika kalian bercanda sesuai umur kalian sesama siswa dan guru. Jadi menurut dia itu tindakan yang baik atau tidak? Tidak. Terus Bu, ada lagi guru, menurut dia sih gak wajar ya guru kayak gitu. Dia tuh kalau bisa dibilang sering bahas hal-hal dewasa di depan anak-anak. Kadang dia juga duduk di sebelah dia tanpa dia tahu. Kan dia guru laki-laki ya Bu, padahal gak wajar kayak gitu. Harusnya tidak melakukan itu. Iya. Ya. Ada lagi deh. Dia juga sering sih Bu marahnya tuh kayak keterlaluan. Kan teman dia tuh sakit ya Bu selama 2 bulan, kakinya tuh habis dioperasi. Terus tuh tugasnya tuh pada belum Bu, terus sama apa itu bukunya dilempar. Menurut dia sih kayak gak, kan dia ngajarnya banyak aja kayak gitu Ya, jadi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Gitu ya. Sebelumnya apakah si bapak tersebut sudah menanyakan dulu kenapa anak itu tidak mengerjakan tugasnya? Tidak Bu. Jadi langsung marah-marah Iya. ketika melihat bukunya, kok nggak dikerjain? Iya, Gitu, langsung dilempar gitu. Terus bilang lah, ada anak Bu yang bilang sama wali kelas. Terus diobrolin itu Bu bertiga. Tapi bapak itunya tetap kekeh Bu. Tetap kekeh Bu sama si anak itu, bahwa si anak itu malas padahal dia sakit.
dan si guru itu tidak bertanya dulu ya, Iya. jadi langsung marah-marah. Iya. Oke, jadi sedikit ibu simpulin ya, kayaknya beberapa masalah yang lagi dia alami itu tidak hanya sekedar untuk memilih sekolah ya, yang bikin dia bingung itu karena ada beberapa guru yang juga ternyata tidak kondusif ketika mengajar. Iya. Ya, jadi banyak materi yang susah dipahami siswa. Ya. Itu yang bikin akhirnya bingung untuk mendapatkan nilai. Iya. Kan kayak gitu ya. Oke, terkait guru-guru ini yang tidak kondusif ya, Iya. ketika mengajar atau tidak bisa profesional dalam tugasnya. Menurut Dea, kira-kira sebagai siswa untuk menghadapi para guru ini apa yang harus dia lakukan? Dia sebagai siswa dia kan bertujuan cuma untuk belajar. Dia selaku siswa cuma bisa memperhatikan materi yang dia ajarkan. Kadang kalau nggak ada juga dia baca-baca biar lebih paham sama materi tersebut, atau bertanya ke guru lain yang pelajarannya sama. Dia nilainya tetap bagus ya. Iya. Kan? Jadi dia tidak berusaha mungkin mengadukannya gitu ke kepala sekolah atau mungkin wali kelas dia misalnya. Wali kelas sih sering ngadu ke wali kelas, tapi kalau ke kepala sekolah enggak, belum berani. Terus dia sama ibu Terus baru sama ibu juga dia bilang kayak gini. Oke, ya, jadi baru wali kelas dan ibu yang mengetahui hal tersebut ya. Jadi mengganggu ya kan kegiatan belajarnya. Untuk memahami materi juga lebih susah ya. Ditambah tadi kata dia kelasnya juga yang sering berisik. Berisik, sering bercanda. Terus gua selain berisik, kadang teman sekelas dia juga pada bawa HP. Kalau gak ada pelajaran, pada tidur ke anak-anak. Terus sering dipoto juga. Dia udah bilang ke wali kelas, cuma kata wali kelas bilang aja ke pengurus OSISnya. Tapi dia belum berani bilang ke pengurus OSIS. Kenapa dia belum berani? Karena gurunya tuh agak galak, Bu. Karena gurunya galak, jadi segan gitu ya. Bilang. Tapi sebenarnya di sekolah itu diperbolehkan nggak sih bawa HP? Enggak. Aturan di sekolahnya tidak memperbolehkan ya bawa HP. Kadang dia juga risih, Bu, kayak sering dipoto gitu. Di-upload gitu ya untuk bercandaan gitu. Tapi sebenarnya dia suka apa enggak kalau dibikin bercandaan kayak gitu? Enggak. Dia udah ngobrol belum sama orangnya gitu yang ngatain? Udah, dia sering bilang gini, kadang pas jam pelajaran juga sering Bu main HP di dalam tas. Kata itu jangan dulu main HP, pelajaran dulu. Tapi dia sering bilang gini, ya udah masing-masing aja, dia sering bilang gitu. Tapi dia nggak pernah bawa HP ke sekolah? Enggak, kan nggak boleh Bu, peraturannya juga. Jadi dia mengerti ya aturan di sekolah ini tidak boleh membawa HP. Terkait yang bawa HP itu emang seharusnya ada gimana ya, mungkin ada hadiah setiap bulan itu akan diberitahukan dulu pada siswa, dan untuk siswa yang melanggar emang sebaiknya diberi teguran dan diberi pengarahan kenapa kita tidak memperbolehkan siswa membawa HP ke sekolah. Balik lagi, tujuan sekolah itu untuk mendidik ya dan mengajar siswanya menjadi lebih baik gitu. Jadi tidak hanya datang ke sekolah mengajar di kelas ABCD tapi tidak memberikan pendidikan apapun gitu. Gimana, sudah terbantu? Sudah Ibu. Dari Ibu Lani ya. Hari ini dia punya kebingungan tentang memilih sekolah. Kira-kira apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari dulu informasi sekolah tersebut, karena dia harus mendiskusikannya sama orang tua. Udah ya, jadi dia udah bisa gitu ya melanjutkan. Jadi yakin akan melanjutkan ke SMA PGRI karena ini bekerja. Ada lagi yang mau dibicarakan? Udah itu aja.
Baik, terima kasih. Iya Ibu, terima kasih. Ya udah, dia mau balik ke kelas? Iya Ibu. Terima kasih. Silakan.